Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi melanjutkan materi yang kemarin mengenai penyerapan air dan mineral oleh tanaman. Maka kali ini saya akan menjelaskan bagaimana air bisa masuk dari dalam tanah, kemudian menuju daun dan kemudian terlepas ke udara. Oke, baik. Pergerakan air dari dalam tanah menuju daun tanaman itu disebabkan oleh adanya perbedaan gradien potensial air, di mana potensial air paling tinggi itu ada di dalam tanah sebesar sekitar minus 3, maaf, minus 0,3 megapascal, dan kemudian eh, tekanan air paling rendah itu ada di udara luar, yaitu sebesar minus 100 megapascal. Nah, pergerakan air sendiri dari tanah menuju daun itu disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama adalah adanya yang kita sebut dengan nama tekanan akar, yang kedua adalah kapilaritas batang, dan yang ketiga adalah daya hisap daun atau efek dari transpirasi. Tekanan akar itu terjadi akibat air yang masuk secara terus-menerus ke dalam akar. Hal ini dimungkinkan karena potensial air di dalam silem akar itu lebih rendah daripada potensial air yang ada di dalam tanah. Nah, air yang masuk terus-menerus seperti yang ada pada gambar yang diberi tanda merah akan menyebabkan air itu tertekan bergerak ke arah atas. Nah, inilah yang kita kenal dengan nama tekanan akar. Oke. Nah, kemudian ketika akar mencapai batang, ya, di sini ada yang kita sebut dengan nama kapilaritas batang. Kapilaritas batang tercipta karena adanya pembuluh-pembuluh silem atau sel-sel silem yang berukuran kecil. Nah, sel-sel silem yang berukuran kecil ini akan mengurangi efek dari gaya gravitasi yang cenderung menarik air untuk bergerak dari batang ke arah akar. Di samping itu, air juga berikatan dengan dinding sel membentuk ikatan yang kita sebut dengan nama adesi. Nah, adanya adesi antara air dengan dinding silen itu menciptakan tegangan permukaan yang melawan gaya gravitasi. Nah, dengan demikian maka air akan mudah terdorong bergerak dari batang menuju daun. Nah, di daun sendiri, ketika stomata terbuka, maka akan terjadi transpirasi, ya, di mana molekul air berupa gas akan keluar menuju udara. Nah, hal ini akan menyebabkan molekul air yang ada di pembuluh silem itu bergerak dari silem menuju mesofil daun. Nah, pergerakan molekul air dari silem daun menuju mesofil ini akan menyebabkan air yang ada di belakangnya atau di bawahnya seperti di silem batang itu akan tertarik ke arah atas. Nah, hal ini dimungkinkan karena adanya gaya kohesi antara molekul air. Ya, jadi di sini transpirasi itu akan menyebabkan pergerakan air dari silem daun ke mesofil, dan kemudian adanya kohesi akan menyebabkan pergerakan air, ya, dari silem batang menuju silem daun. Peristiwa yang kemudian kita kenal dengan nama daya hisap daun. Oke, sekian untuk penjelasan kali ini. Semoga membantu pemahaman mengenai bagaimana air bisa bergerak dari eh, akar menuju daun. Terima kasih.